Suara Bekasi 855 AM penting untuk didengar. 855 makin seru, makin rame di studio. Ternyata ada tambahan lagi orang teh bakal nimbrung ngomongin soal Bekasi. Ada Bapak Hidayat, bakal bantuin Bang Hoir ya. Bukan bantuin sih, lebih kayak nimbrung aja kan. Ini warga Bekasi kebanyakan di sini nongkrong di Radio Suara Bekasi. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Kalau tadi kan Gido udah nanya-nanya soal basicnya dari Bang Hoir nih, geografinya, asal-muasalnya, walaupun nggak banyak, karena kalau misalkan ngebahas terus kayaknya nggak habis nih Bang Hoir ya. Kita bakal ngebahas soal Bekasinya aja kalau kayak gitu. Tadi juga udah sempat ngobrol di belakang. Terus ada juga nih yang nanya nih Bang Hoir nih, soal ini gimana Bekasi tapi kagak gablek Tugu Bekasi. Nah, gimana dah tuh? Ya, Polinda saya nggak ngerti yang dimaksud dengan tugu ya. Tapi kalau kita coba jelaskan, tugu itu kan sebenarnya patok, penanda, selalu dikaitkan dengan peristiwa gitu, atau sesuatu yang mau diberi tanda. Benar. Gitu. Nah, tugu yang dimaksud bisa saja menandai peristiwa-peristiwa masa lalu yang memiliki nilai sejarah baik atau nilai sejarah penting buat generasi berikutnya. Kalau arahnya ke situ di Bekasi banyak, ada Tugu Perjuangan, di Jalan Agus Salim kita ketemu ada Tugu Perjuangan. Itu di situ di atasnya itu ada pestol ya. Kalau orang yang Bekasi nyebutnya kan pestol. Pestol, ya. Kemudian ada granat misalkan segala macam, dan para saksi sejarah dan para pelaku sejarah waktu itu mengatakan bahwa Pak Kiai Haji Husin Kamali misalkan, dia mengatakan penting dibangun Tugu Perjuangan di wilayah Agus Salim ini karena ini wilayah front yang cukup dahsyat juga waktu itu perlawanan terhadap Belanda dan peristiwa dibakarnya Bekasi. Bekasi yang dimaksud sebenarnya lebih ke Pasar Lama dan sekitarnya yang dijadikan Bekasi Lautan Api. Oh di situ. Tapi kenapa yang jadi korban malah si Tugu yang katanya dulu sempat ada Tugu Lele ya? Apa Tugu Lele segala Belum ke situ. Nah itu dulu. Jadi Tugu yang berkaitan dengan momentum sejarah. Nah kalau bicara Tugu itu banyak. Jadi ada Tugu Perjuangan Bekasi, ada Tugu Rakyat Bekasi Berjuang di stadion tuh yang tinggi sekali. Itu yang kalau itu yang dimaksud Tugu. Jadi sebenarnya Bekasi banyak Tugu. Tapi kalau dimaksud dengan nggak gablek Tugu, itu dimaksud mungkin ya, itu semacam seperti landscape atau semacam ikonik atau ikon kota Bekasi atau landscape-nya sebagai penanda bahwa kota Bekasi ini punya ciri khas. Nah, itu mungkin yang belum ada. Dulu Bekasi, di Bekasi, saya sebutnya di Bekasi, itu ada patung lele memang, ada patung lele dan kecapi. Itu namanya sebenarnya patung lebih ke tuntutan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat yang mengharuskan semua daerah baik kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat harus punya ikon flora dan fauna. Oh. Gitu. Okay. Nah, entah bagaimana ceritanya, Bekasi waktu itu masih Kabupaten Bekasi itu dapatlah ikon flora dan faunanya itu adalah kecapi dengan lele gitu. Jadi floranya itu buah kecapi yang dianggap ciri khas dan tumbuh di tanah yang berada di wilayah Bekasi dan sekitarnya, dan ikan lele gitu. Tapi dua ikon itu ternyata tidak mendapat persetujuan dari kebanyakan masyarakat Bekasi, terutama lelenya. Karena waktu itu sudah masuk lele dumbo. Kita tahu lele dumbo itu kan rakus, kemudian negatif lah, jorok gitu kan. Nah akhirnya masyarakat Bekasi merasa tidak pas kalau masyarakat Bekasi disimbolkan faunanya itu dengan lele. Gitu. Padahal kalau mau ya ikan gabus misalkan gitu. Ya, betul. Tapi itu sebenarnya ikon flora fauna milik pemerintah Kabupaten Bekasi. Bukan milik kota. Belum. Kota Bekasi seharusnya punya. Karena itu tuntutan pemerintah, tuntutan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian sebenarnya riwayatnya begitu. Kemudian sampai ke peraturan daerah tingkat provinsi bahwa kota dan kabupaten seluruh provinsi Jawa Barat harus punya ikon flora dan fauna daerahnya. Kota Bekasi sebenarnya belum punya. Sudah.
Kalaupun sudah baru sampai Oh gitu. Nah ini Pak Hidayat bisa jadi boleh, bisa oke. menambahkan ya. Bapak Hidayat boleh langsung Iya. sambung. Saya tahun 2000 itu meneliti tentang flora dan fauna Kota Bekasi dari Dinas Lingkungan Hidup ketika itu masih Pak Pesta Oke. Nah, setelah ini jauh sebelum Iya. kebakaran itu Mm. karena tuntutan peraturan provinsi tadi. Nah, saya meneliti itu dengan tim itu sampai ketemulah flora Kota Bekasi itu duren. Oh ya oke. Ya. Faunanya itu ikan gabus. Ikan. Oh lebih Nah. setuju ikan gabus. Sayangnya dua-duanya ini di Bekasi sekarang sudah minim sekali. Lenyap ya, udah mulai ada Minim sekali. hampir lenyap bahkan ya. Iya, makan lenyap. Satu misalnya duren. Duren ini ceritanya luar biasa Pak Boy. Jadi Pak Soekarno itu, Insinyur Soekarno itu Presiden Republik Indonesia pertama, itu kalau kedatangan tamunya senang duren, dibawalah dia ke Bekasi. Oh gitu. Dibawalah dia ke Kayong Jaya. Oh oke oke. Durian Bekasi ini sangat luar biasa itu. Bentuknya 8 kepala manusia sekarang. Oh gitu. Satu buah. Jadi dimakan orang 8 itu mabuk gitu Mas ya. Dan manis, kemudian bijinya kecil. Jadi itu durian kalau dimasukin ke saku nggak lengket. Oh kok bisa? Nggak lengket. Manisnya luar biasa. Sekarang pohon itu ada cicitnya di samping SMA 8. Jadi di Pekayun Jaya itu. SMA Pekayun. Iya, saya sudah lihat ada 3 buah pohon. Itu cicitnya asli dari durian asli Bekasi itu. Nah, dan saya merasakan karena pas penelitian itu pas berbuah, saya melaksanakan tapi buahnya sekarang sudah kecil, tapi manisnya itu masih luar biasa. Dan itu Sekarang masih ada buahnya? masih ada. Pohonnya masih ada. Iya pohonnya maksudnya. Oke. Masih berbuah juga. Selain di Pekayun itu ada durian Nah, Bekasi. itu dia. Jadi tidak ada apa namanya antusiasme dari pemerintah untuk membudidayakan itu. Termasuk dengan gabus. Gabus ini juga luar biasa. Kalau kita pelihara gabus, itu airnya menjadi jernih. Ya, airnya jernih dan membuat sehat. Unesma itu dulu rawa baru. Namanya rawa baru itu banyak buaya. Jadi di Unesma itu banyak buaya. Oh ya dulu. Sekarang masih ada nggak Pak? Hah? Sekarang masih ada? Sekarang banyaknya ular. Sekarang banyak tuh buaya darat ya. Buayanya di Jadi, darat. sama ikan gabus. Jadi buaya sama ikan gabus. Jadi dulu saya baca di perpustakaan nasional itu ada peta Pak Boy, peta Bekasi tahun 2005, tahun 1925. Dan peta itu nggak ada Bekasi kota ini. Adanya rawa-rawa semua. Gambarnya itu rawa semua. Rawa baru, rawa bebek. Oh lebih ke rawa ya? Lebih Rawa. spesifik Dan dia masih kampungnya. kecamatan Karsidena Jatinegara gitu. Jadi bukan Kabupaten Bekasi. Jadi cukup menarik sebenarnya kalau soal cerita itu. Nah, berkaitan dengan itu saya melihat Pak Khoir ini. Jadi saya Pak Khoir panggilnya. Jadi saya melihat role model anak Bekasi asli itu ya Pak Khoir. Wih, mantap. Ya. Ini apa yang dulu dicita-citakan oleh Pak Kiai Haji Nur Ali misalnya. Dia itu bilang pokoknya rakyat Bekasi itu harus pintar dan benar. Terampil, betul lagi. Ya. Jadi yang saya garis bawahi itu pintar dan benar. Pak Khoir ini sudah melakukan pendidikan yang paling tinggi. Benar. S3, doktor dia, main-main. Ya. Orang Bekasi asli jarang yang doktor. Dan dia mengabdinya ke Bekasi, bukan ke yang lain tadi, bukan di Bandung. Padahal dia sekolah di Bandung. Padahal beasiswanya banyak ditawarin bahkan di luar-luar ya. Itu. Yang kedua dia benar. Dia itu memang bahasanya kan bahasa orang Bekasi. Masih aja makan ini dia pecel lele, pecel gabus, pecel lele itu sering makan sama saya dia. Nah, ini menunjukkan dan orang seperti ini masih jarang. Apalagi dia orang sekolahan. Orang sekolahan gitu loh. Ya, dosen kan orang sekolahan. Benar, apalagi maksudnya dari berbagai anggapan mungkin orang luar Bekasi nganggap kayak Bekasi itu jawara semua, tapi jawaranya dalam tanda kutip negatif atau kayak seolah mereka tuh kayak semacam preman gitu maksudnya Bang Khoir Pak Ya, saya melihat misalnya di kampus Unisma saja orang Pak Khoir itu nggak ada tandingannya. Kelas berat. Ya, ini saya boleh sombong.
sama anak-anak jalanan, mau dia. Hmm. Biasanya kalau sudah dokter, Pakai mobil, iya, udah meja pakai rapi. mobil, udah kelasnya kelas high class, gitu kan. Tapi sebenarnya saya kemarin juga sempat pinter ngobrol sama Bang Heri yang pertemuan pertama tuh waktu di Unisma ya. Wah, ini ngomongnya kayaknya intelektual sekali. Tapi ternyata pas sudah kesini barusan ngobrol, enak juga deh ngobrol ya kan. Maksudnya, Dinda, iya. ya saya sedikit respon apa yang disampaikan Pak Hidayat. Pak Hidayat ini juga orang yang banyak juga berkontribusi pada pembangunan di Bekasi. kota maupun Kabupaten Bekasi. Saya bersaksi juga riwayatnya ya. Nah, berkaitan dengan ikon tadi misalkan, betul bahwa pada legalitas publik artinya usulan tadi ikon flora dan fauna yang harusnya dimiliki oleh Kota Bekasi, Duren dengan Gabus itu sebenarnya sudah melalui proses kesepakatan stakeholder, kesepakatan yang mewakili banyak masyarakat melalui seminar, kajian dan seterusnya ya. Tapi goodwill dari pemerintah yang memang belum kelihatan. Nah, rupanya sampai hari ini saya juga mengerti ya, karena kita bukan orang-orang yang ada di sana. Iya, betul. Saya yakin mereka sebenarnya sadar bahwa ikon flora fauna itu harusnya ada, tapi entah kenapa, atau mungkin tidak prioritas. Saya nggak tahu. Atau Iya, memang bisa jadi. ini bukan proyek yang Atau nggak peduli. gengsi gitu ya. Karena kurang Mudah-mudahan rame. mereka suatu saat menyesal. Kenapa nggak zaman gua ya ada flora fauna kira-kira gitu. Benar. Kembali kepada isu yang tadi bahwa masih banyak hal-hal yang menjadi penanda identitas kota Bekasi, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, pertanian misalkan. Kan katanya jembatan Sumarekon ya, mohon maaf ya kita nyebut Sumarekon itu karena memang ada jembatannya, Iya, katanya benar. mau disebut sebagai landscape ekonomi, kebangkitan ekonomi di Kota Bekasi. Kota Bekasi sebagai jasa dan perdagangan mungkin itu mau ditandai dengan jembatan layang yang agak lumayan mewah. mewah. Bukan lumayan, itu mewah sih. Dan akhirnya sampai hari ini tamu-tamu kita dari mana-mana sepertinya kepengen juga Diboyongnya ke situ foto di semua situ ya. ya. Di satu sisi itu sebagai sebuah ikon, oke lah, Iya. sebagai kebangkitan ekonomi. Tapi ikon patriotisme misalkan sebagai penanda bahwa Bekasi sebagai kota patriot. Sampai sekarang ini kan nama istilah patriot kan selalu nempel tuh. Iya. Tapi apa sih penandanya? Iya, lambangnya apa sih? Lambangnya apa sih? Simbolnya apa yang kemudian kita merasa bangga kalau foto di satu lambang yang melambangkan itu patriotisme misalnya. Itu memang belum ada. Kalaupun ada baru hanya sampai di lambang yang ada di rencana atau logo-logo Pemda misalkan. Kemudian ada lambang golong. Belum pernah ada ini ya langsung ya. Nah, ikon dalam pengertian penanda kota tadi, patung atau apa itu yang belum ada. Kemudian bisa saja patung-patung yang melambangkan tadi flora dan fauna, kemudian budaya misalkan belum ada. Sekarang memang masih nempel tuh Pak Hidayat ya, di Jalan Ahmad Yani saya lihat ada lampu-lampu kelap-kelip itu ada kelipatan penari topeng misalkan. Oh iya ada. Nah, itu bolehlah kita anggap bagian dari pernak-pernik simbol-simbol budaya begitu. Tapi apa itu nggak takut jadi kontras sama warga Jakarta karena hampir mirip dengan tari asli Jakarta gitu? Enggak, jadi saya harus luruskan kalau bicara budaya, kita memang nggak bisa dibatasi oleh wilayah pemerintahan administratif ya, wilayah administratif. Jakarta itu menandakan sebuah wilayah administratif. Bekasi, kota Bekasi, Kabupaten Bekasi itu menandakan perbatasan wilayah administratif gitu. Tapi kalau bicara budaya dia enggak. Bicara wilayah, kalau bicara budaya ketemunya Betawi. Oh, oke. Ya. Jadi kalau Jakarta dan Bekasi, kota dan Kabupaten Bekasi, nanti ketemu Tangerang, nanti ketemu Depok, kalau bicara budaya dia Betawi. Iya benar. Nah kalau bicara Betawi ya dia sama, bahkan nyaris sama deh, kira-kira begitu. Bahwa kemudian Pak Fok Muhajir misalkan membagi ada kayak itu juga sebenarnya bahasa. Ada Betawi tengah, ada Betawi pinggir. Ya nggak apa-apa juga deh, nggak apa-apa, namanya juga temuan ilmiah. Iya. Tapi secara keseluruhan Betawi sebagai sebuah kultur, sebagai sebuah basis budaya di tengah-tengah kekayaan budaya Nusantara, dia punya tempatnya sendiri. Gitu. Jadi nggak bisa dipertentangkan antara Jakarta dan Bekasi dari aspek budaya. Oh iya. Kalau mau dipertentangkan hal-hal pembangunan ekonomi saja, kebijakan-kebijakan pemerintah misalkan begitu. Tapi kalau budaya jangan. Misalkan gitu, gue Betawi nih, gue di Jakarta juga ngomong gue Betawi, iya, sama kayak Kodinda bisa aja mengatakan gue Bekasi, dan gue Betawi. Kalau udah bicara Betawi, gue boleh ngaku dong kalau Monas ini punya orang Betawi. Kira-kira begitu Kodinda. Oh. Ya,
masih ada yang masih beranggapan seperti itu gimana? Oh iya, jangan juga kemudian kalau kemudian, gue Betawi pun identik dengan hanya, tolong perhatikan ya. Betawi identik hanya wilayah DKI, enggak dong. Enggak, kan tadi saya bilang kalau bicara Betawi kultur, dia nggak mengenal batas wilayah pemerintahan. Orang yang tinggal di Cakung, existing dia berada di wilayah pemerintahan kabupaten provinsi DKI kan. Dia begitu nyebrang ke Pondok Ungu, dia anak Bekasi. Iya benar. Kan gitu. Cepat ya. Iya, dia anak Pondok Ungu yang secara administratif dia anak kota Bekasi, dia nggak boleh bilang anak Jakarta dong. Iya benar. Tapi kalau bicara anak Betawi, lu anak Jatinegara, gua anak Bekasi, kita sama-sama Betawi. Gitu. Iya kan? Masuk. Masuk ke arah. Terus kalau misalnya bicara masalah tadi kan udah ngomongin soal icon, berarti sampai saat ini ikonnya Bekasi ini memang belum ada, tapi kalau Tugu banyak. Ya, ikon yang melambangkan sebuah keunggulan, sebuah kehebatan sebuah daerah. Kayak tadi, apa sih kehebatan floranya di kota Bekasi? Oke, nggak apa-apa, duren. Nah, memang konsekuensinya begitu duren mau dijadikan ikon flora, konsekuensi berikutnya diharapkan pemerintah kemudian melakukan pembudidayaan duren-duren yang disebut dengan duren asli Bekasi. Kalaupun tidak, bisa saja di cloning atau apa begitu ya. Kalau Pak Hidayat ya minimal ada bukti lah. Kalau Pak Hidayat bilang ada cicitnya, ya sekarang saya kira teknologi pertanian memungkinkan itu diambil begitu ya. Saya kadang-kadang suka ingat ini loh, tahu nggak film Jurassic Park? Ya, kan itu kan katanya diambil dari getah pohon dan ternyata di dalamnya ada nyamuk, begitu diambil darah nyamuknya ada gen yang kemudian bisa menjelma jadi. Jadi artinya teknologi pertanian memungkinkan untuk itu. Iya kan, tuh sangat mungkin. Nah, duren-duren yang sekarang kan isu-isu duren udah nggak lagi jadi milik daerah tertentu ya, hampir semuanya rata. Kita lihat duren bapuk ada di Lembang. Sekarang kita lihat duren bapuk ada di Cilengsi. Tapi masih juga sebagian masih kental kayak duren lebih ke Sumatera katanya kayak gitu. Apalagi gitu karena kebetulan pengasoknya ya lebih besar. Hampir semua gang, semua jalan duren di Bekasi dari mana? Sumatera. Iya benar. Iya. Akhirnya apa? Duren Bantar Gebang, duren Pekayun yang tadi yang bagus-bagus jadi kalah murah. Jadi bukan kalah murah, jadi ikut-ikut murah gara-gara duren Sumatera. Lu yang nyebut tuh ya, bukan. Kan saya hanya Bener Pak Hidayat tadi. Karakter duren yang tumbuh di Bekasi itu manis dan dia kenyal, karena itu kemudian dia tidak nempel. Artinya banyak varian duren ya. Nah itu bisa saja dipengaruhi oleh tanah dan udara. Iya benar. Sama kontur tanah di Bekasi kalau lebih cocok. Tapi saya nggak tahu apakah duren asli Bekasi jika tumbuh saat ini akan sama seperti hasil tahun lalu. Itu dia pertanyaannya. Katanya juga memberikan pengaruh juga ya. Benar. Polusi udara dan ya tahu lah lingkungan kita saat ini bisa memberikan pengaruh pada apalagi sekarang makin banyak pembangunan di kota Bekasi. Nah sekarang ada warga Jakarta yang kemarin sempat menghujat Bekasi, katanya planet lah segala macam jauh kayak gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri karena kayak pembangunan Sumarekon, terus sekarang lumayan banyak apartemen bahkan dan hotel udah mulai menjarah di Bekasi nih. Gimana nih Bang Febri? Sebenarnya sebagai satir ya, sebagai sindiran, sebagai kritik. Sebenarnya nggak apa-apa juga, Bekasi nggak ada di peta bukunya gitu ya. Dulu waktu saya masih kuliah, saya suka bercanda dengan teman-teman saya. Ada teman saya itu dari Rawabugel. Nama kampung Rawabugel sekarang nggak ada. Adanya sebenarnya sisi kiri di Sumarekon. Iya kan? Ada kampung. Dulu itu ada rawa lele di situ, ada Rawabugel, ada rawa bebek sebelah sananya. Iya, bebek gitu. Nah teman saya kalau ditanya, lo di mana? Rawabugel. Karena kita banyak yang nggak tahu Rawabugel, kemudian Rawabugel. Di kode apa lu kode pos aja kagak punya waktu itu ya kita bicara kode pos. Boleh di kode pos nggak ada, apalagi di peta Bekasi. Kira-kira bercandanya begitu. Nah, hebatnya pembangunan sekarang ini memungkinkan kampung-kampung itu nggak ada, hilang, tergantikan dengan nama-nama kota atau pembangunan itu. Rawabugel Kaliabang bukan maksudnya? Maksudnya sebenarnya ya Kaliabang, Rawabugel. Oh beda lagi. Tapi kalau bicara kecamatan sama-sama Bekasi Utara. Oh iya kan jatuhnya kecamatan maksudnya sesuatu yang lebih luas lah. Iya. Kecamatan Bekasi Utara, Gitu. lebih ke Bekasi Selatan kayak Iya. gitu. Terus kalau misalkan ngomongin Bekasi yang tempo dulu
khusus ibu kota Jakarta. Wis. Suka, iya. Pintunya justru Bekasi padahal. Iya. Tapi kan Bekasi yang kena hujan. Itulah maksud saya. Kan dulu saya pernah teriak keras dan bahkan kita tawarkan ke, mohon maaf waktu itu masih gubernur Pak Sutioso sebagai sebuah konsep metropolitan ya. Jadi kalau masuk metropolitan sebenarnya Bekasi, Depok, Bekasi bahkan waktu itu Bekasi, Depok, Bogor itu waktu itu mau kita jadikan saja wilayah metropolitan. Artinya apa? Itu menjadi kawasan yang harus mendapat perhatian yang proporsional oleh pemerintah pusat sebagai bagian tak terpisahkan dari di kawasan ibu kota negara. Kan ironis, tidak jauh, cuma 10 km atau paling jauh 20 km dari titik nol ibu kota negara Republik Indonesia, masih ada orang yang rumahnya nggak pakai alasnya itu tanah. Terasingkan lah ya. Iya, kan ironi. Kecuali yang jauh sekali ya, puluhan ribu atau ratusan kilometer ke titik nol ibu kota negara. Kira-kira begitu waktu itu. Saya sampaikan ke Pak Tioso. Pak Tioso keluar sedikit saja dari zona ibu kota negara. Kemana? Ke Tarumajaya, ke wilayah Bekasi. Kita masih dapatkan saudara-saudara kita, warga negara Republik Indonesia, Karena listrik. yang tidak dapat listrik ya, alas rumahnya itu masih pakai tanah. Tarumajaya itu Muara Gembong bukan, Bang? Ada dekat sini ya? Masih di wilayah kan. Tarumajaya dulu baru kemudian Muara Gembong. Yang sekarang jadi pusat, sekarang sedang dieksplorasi, bahkan dinormalisasi untuk pembangunan. Kena juga sekarang ya. Nah, itu hal-hal yang saya kira ironis ya. Bicara ibu kota negara, tidak jauh dari ibu kota negara ternyata masih kemiskinan itu masih sangat jomplang, kira-kira begitu Korina. Nah itu sampai sekarang masih, artinya belum tuntas banget ya kalau bicara pemerataan atau penyeimbangan lah paling tidak. Nah Bekasi, khususnya kota Bekasi sebagai gerbangnya ibu kota negara, seharusnya namanya gerbang loh ya. Gerbang itu kan tatapan wajah pertama yang kita lihat, tatapan penampakan benda yang pertama kali kita lihat kan ada di situ. Ya kan kalau kita pakai falsafah sesuatu produk tertentu, kesan pertama begitu menggoda. Iya kan? Selanjutnya terserah Anda betapa pentingnya sebuah gerbang itu dipoles sehingga begitu mengesankan sehingga orang sudah punya brand bahwa di dalamnya itu pasti hebat, pasti enak, nyaman dan seterusnya. Nah, kalau menurut Bang Wahyudi, apa sih yang kira-kira maksudnya bikin mungkin pemerintah daerah ibu kota atau bahkan Pemkot kita sendiri ini kurang bisa dikatakan mungkin kurang aware kali ya sama orang-orang yang sama bicara ironi tadi gitu, maksudnya kenyataan yang harus kita hadapi kayak gitu. Mungkin dari sudut pandang apa kira-kira kalau menurut Bang Wahyudi sendiri? Saya kira karena saya nggak tahu ya apa yang ada dalam pikiran pemerintah daerah ya. Tapi kan pemerintah daerah tidak tunggal. Pemerintah daerah kan ada lembaga-lembaga lain yang ikut juga urun rembuk, termasuk kita mungkin ya sebagai stakeholder. Tinggal mungkin skala prioritas. Apakah skala prioritasnya sama seperti apa yang kita usulkan atau tidak? Hal-hal itu biarkan saja menjadi masukan kritik kita kepada lembaga negara di tingkat pemerintah kota untuk kemudian kita berharap dalam waktu cepat atau itu kemudian masuk menjadi skala prioritas, kira-kira begitu. Tapi prinsip-prinsip dasarnya kewajiban negara kan memang pertama ya dia mampu mensejahterakan rakyatnya dengan berbagai macam indikator kan gitu. Ya indikator pertama ya memiliki kemampuan lah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sandang pangannya paling tidak kan. Ya kita berharap harusnya tuntas dan selesai di tahun-tahun sekarang. Ini tahun modern kok. Iya kan? Artinya orang kalau dikasih uang dikasih uang 100.000, sekarang itu pilihannya beli pulsa. Oh iya benar. Artinya 100.000 itu sudah tidak lagi ditarik untuk beli beras. Harusnya kan begitu. Jadi kebutuhannya sudah kebutuhan yang sekunder. Artinya yang primernya sudah terpenuhi. Tapi kalau di zaman sekarang